Saya langsung mulai, izin saya share screen. Di sini juga ada Taugi yang pernah lihat Taugi. Terus, let me turn off the. There's a Singaporean competitors from the Asian Skills. Dia sedang di Indonesia buat training, kebetulan untuk World Skills ya. Terima kasih. Atau selesai. Sorry. Oke. Ya, selamat datang di technical meeting untuk LKS Nasional 2024 bidang Web Technologies. Ya, jadi kurang lebih seperti ini bahasan kita. Ya, jadi ada lokasi, modul, rundown, software listing, files, bobot penilaian, aturan lomba. Aja, ini saya skip aja. Jadi modul kita, karena kita lombanya 2 hari, jadi modulnya hanya ada 3, tidak 4 seperti core skills ya. Jadi ada speed test 2 jam, ada server side dan client side, sama seperti pada waktu LKS provinsi ya. Di server side itu 4 jam, client side nanti 3 jam, sudah ada hari ini juga di speed test hari pertama bersama dengan client, lalu server side ada di hari kedua. Oke, untuk jadwal kegiatan H-1 ini masih tentatif ya, karena kita juga melihat dari pembukaan biasanya jam berapa. Keinginan kita sih konversinya di pagi ya, jadi masih fresh gitu. Tapi biasanya pagi itu akan digunakan untuk pembukaan. Ya. Jadi kalau misalnya kita pagi pembukaan mungkin akan habis makan siang mungkin ya baru konversasi, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam. Lalu hari pertama itu nanti briefingnya di pagi, lalu berikutnya dengan mengerjakan modul klien dulu, baru nanti mengerjakan speed test. Waktunya kira-kira seperti ini. Ya, waktunya kira-kira seperti ini. Bisa mundur ya. Biasanya sih akan ada pergerakan jadwal gitu ya, tapi kurang lebih jadwalnya akan seperti ini. Jam 8 standby di tempat, lalu langsung mulai briefing untuk 2 soal gitu ya. Lalu mengerjakan modul pertama, istirahat dan mengerjakan modul kedua. Lalu biasanya terakhir adalah penilaian dari juri. Peserta sih biasanya akan diminta untuk meninggalkan tempat ya, karena juri kalau nilai biasanya sampai malam, daripada nunggu sampai malam dengan istirahat dan menyiapkan untuk hari kedua, yaitu selesai ya. Selesai 4 jam, jadi kira-kira mungkin selesai jam 12.30 sampai jam 1. Ya, untuk software kurang lebih sama juga pada saat waktu LKS provinsi. Jadi pakai SAM, pakai browser, nanti ada VS Code, ada Postman Portable versi 7. Lalu media files yang disediakan di soal seperti biasa nanti pada saat server side backendnya akan disediakan Laravel 11, lalu ada database-nya juga, ada function, lalu di front end nanti ada Vue, React sama template-nya. Lalu untuk client side biasanya akan ada aset, kalau memang ada asetnya nanti disediakan. Lalu kalau misalnya yang satu lagi speed test itu ya nanti menyesuaikan dengan speed
sama juga seperti LKS provinsi, lain site 40, selesai 40, dan speed test 20. Jadi total kita punya 100 points. Ya. Lanjut di aturan lomba, seperti biasa tidak ada internet karena pada saat perlombaan USKills juga tidak ada internet. Teman-teman nanti boleh bawa minum, boleh bawa makanan ringan, ya. Biasanya sih nanti akan dibagi snack juga sama panitia, tapi misalnya teman-teman mau bawa ekstra minum, ekstra makan itu bebas gitu. Atau mungkin punya apa yang permen mungkin atau apa gitu yang mau dibawa bisa ya. Tapi kalau makanan berat kayaknya jangan ya, karena pasti mejanya satu nggak muat gitu dan makan waktu, karena kan di sini waktu lombanya juga singkat. Terus kalau datang terlambat nanti tidak ada penambahan waktu. Sama juga tadi seperti ya, kalau misalnya teman-teman makan sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya tidak ada penambahan waktu. Pembimbing nggak boleh masuk ruangan selama pengerjaan soal. Lalu teman-teman boleh bawa keyboard sendiri. Ya, penting nggak ada makro, nggak ada bluetooth, dan ya karena tidak ada bluetooth berarti harus pakai kabel ya, keyboardnya. Sudah ada makronya kenapa? Ya biar nggak ada memorinya. Lalu bentuk-bentuk kekurangan bisa menyebabkan teman-teman diskualifikasi, jadi ikuti saja aturan lombanya. Setiap tahun sih sebenarnya masih mirip-mirip ya. Lalu ya ini mekanisme lomba, teman-teman nanti mau download soal ya dari, biasanya mungkin di share pakai IP gitu ya, teman-teman bisa download dari situ, lalu bisa baca pada saat briefing juga sudah bisa baca. Lalu setelah menyelesaikan modul, teman-teman akan mengumpulkan berdasarkan penamaan ya, jadi pastikan penamaannya sesuai karena ini masuk juga ke sistem penilaian. Biasanya di bawah soal itu ada, atau nanti dijelaskan lagi pada saat pengumpulan gitu. Misalnya mengerjakannya 2 jam, berarti 2 jam itu termasuk dengan pengumpulan. Jadi setelah itu tidak ya, maksudnya nanti ada kebijakan khusus ya. Misalnya sebagai contoh di sini namaannya adalah XX modul server site gitu, spasinya diganti pakai underscore zip, di mana SS nanti adalah nomor PC. Nomor PC-nya biasanya akan diundi pada saat hari H. Ya misalnya modul server itu biasanya kan akan ada folder yang misalnya front end dan back end dimasukin dalam zip, nanti di submissionnya juga nanti akan tergantung tempat ya, seperti apa. Tapi untuk penamaan folder biasanya akan upload seperti ini. Kenapa? Ya untuk membedakan hasil pekerjaan dari setiap peserta. Dan kalau udah di zip, untuk sharing file juga jadi lebih cepat gitu kan, nanti file ada yang kecil banyak gitu ya, kalau misalnya langsung di share satu malah jadinya lambat, karena biasanya pengumpulan itu waktunya jadi satu dengan pengerjaan. Dan biasakan pada saat pengumpulan itu nanti teman-teman copy ya, jadi di copy lalu di paste ke tempat yang harusnya mengumpulkan gitu, jangan di cut, karena kalau di cut ya bisa jadi pada saat nge-cut filenya kan jadinya hilang ya gitu. Pas dikumpulin korap ya teman-teman nggak punya lagi gitu, jawaban. Lalu kisi-kisi soal mungkin sudah ada juga di technical description. Nah, sebagai pengalaman ya, soal akan berubah minimal 30% dari kisi-kisi. Jadi minimal 30%, maksimal ya tidak maksimal ya 300% juga bisa ya. Nanti teman-teman bisa isi di sini, mungkin bisa dibantu Pak David untuk linknya ditaruh di kolom chat agar teman-teman bisa isi. Jadi kan VS Code bisa pasang extension, nanti akan teman-teman silahkan isi ini ya, mungkin sampai hari Rabu ya, ini kan masih Senin ya, jadi masih ada besok, masih ada Rabu. Silahkan diisi untuk extension yang diperlukan gitu ya. Tapi konsepnya adalah kalau bentuknya snippet, autocomplete itu biasanya enggak. Autocomplete masih ya, cuma kalau snippet gitu atau potongan-potongan coding itu biasanya nggak bakalan boleh gitu. Biasanya dikasih itu ya untuk warna gitu ya, atau untuk themes gitu. Jadi kan kalau coding suka ada yang
pasang gambar waifunya gitu ya, yang dari tahun ke tahun itu selalu gitu ya, itu nggak apa-apa karena tidak mempengaruhi performance secara ini ya, performance secara soft skill ya. Kalau saya didukung waifu saya lebih semangat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada snippet, udah alat bantu gitu, biasanya nggak dikasih. Jadi tulis aja dulu teman-teman, eh, butuhnya extension seperti apa, dipasang di sini. Nanti eh, ini ya, nanti tim juri akan kurasi mana extension yang boleh dan tidak boleh. Terima kasih Pak David untuk link extensionnya. Sekian dari saya. Mungkin juri lain ada yang ingin menambahkan, silahkan. Ada mungkin Pak David atau Pak Ferry. Mungkin dari saya cukup sih Pak Gali. Mungkin kalau misalnya peserta ada bertanya silahkan, sambil saya cari untuk technical deskripsinya supaya lebih jelas. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan masalah hardware, jadi untuk hardware bagian laptop itu dibawa oleh masing-masing peserta. Untuk spesifikasinya sudah ada di technical deskripsi. Jika spesifikasi lebih dari yang disarankan itu diperbolehkan. Di bawah yang disarankan pun juga diperbolehkan, tapi lebih baik di atas dari spesifikasi yang disarankan. Mungkin dalam hal teknis maupun non-teknis, silakan untuk peserta maupun pembimbing kalau mau ada pertanyaan. Izin Pak. Silakan. Ya Pak, saya dari Sumatera Utara. Izin bertanya, itu kan device atau perangkat kan kita bawa laptop. Kemudian tadi disampaikan ada extension yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan, kayak potongan coding. Maksudnya itu nanti pemeriksaannya gimana Pak? Karena kan peserta bawa masing-masing laptopnya. Sepengalaman tahun lalu itu sebelum mulai lomba device-nya dikumpulin dulu. Setahu nanti kita lihat kondisi di lapangan ya, karena belum ada jadwal, kami belum dapat jadwal, jadi biasanya mungkin H-1 device dikumpulin dulu. Tidak boleh di lock password, tujuannya buat kami ngecek perangkat yang ada. Lalu gitu. Lalu nanti di hari hanya baru bisa digunakan oleh peserta. Oleh gitu. Oke, baik Pak, itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk pengecekan perangkat, peserta apa saja yang tidak boleh ada di perangkat. Kalau yang tidak boleh ada sih agak panjang jenisnya ya. Maksudnya kita kasihnya yang boleh aja gitu ya. Kalau nggak boleh tuh panjang banget. Jadi ngikutin aja yang ada di sana gitu, yang ada di deskripsi teknis itu, secara spesifikasi gitu ya. Dan nanti device-nya fresh install gitu ya, kalau bawa sendiri. Terus biasanya kan kalau pakai laptop biasanya nanti akan ada wifi, nanti pada saat perlombaan kita akan cek juga untuk device wifi-nya mati gitu. Untuk spesifikasi
Ekstensi yang diperbolehkan ya itu ekstensinya diisi dulu aja di situ. Biasanya nanti akan di share, misalnya gini, ada submission 100 extension VS Code gitu ya, tapi yang diperbolehkan hanya 15. Nanti 15 itu akan di-share juga ke seluruh peserta. Jadi semua peserta akan mendapatkan ekstensi yang sama. Untuk dress code-nya menggunakan baju sekolah atau bebas, biasanya sih akan dikasih baju ya sampai sana. Biasanya bajunya akan dipakai untuk lomba hari pertama gitu ya, atau nanti tergantung panitia sih. Cuman kadang umumnya akan dikasih bajunya itu harus dipakai gitu ya. Terus ya kalau baju sekolah mungkin dibawa aja, jaga-jaga nanti lomba hari kedua pakai baju sekolah. Terus mungkin bisa bawa jaket takutnya dingin, atau misalnya nggak dingin tapi di bawah AC gitu ya, jadi bisa tiup, mungkin bisa bawa jaket. Mungkin kalau baju lebih ke panitia pertanyaan, tapi biasanya akan seperti itu, akan dikasih baju yang sama buat hari pertama dan baju sekolah di hari kedua, atau sebaliknya. Boleh tampilkan kembali jadwalnya kelewat tadi, atau PPT-nya bisa di share, boleh PPT-nya bisa di share ya. Ini spesifikasi laptop. Apa di Zoom ini ada penjawab lokasi ya, di Zoom ini juga sudah hadir Bu Tiuk ya. Sebagai penjawab lokasi. Ini ada yang harus. Silakan Pak yang raise hand. Oke, terus bisa kedengeran Pak? Bisa aman. Oke, sebelumnya bisa ucapin terima kasih Pak. Hafiz mau izin bertanya. Nantinya itu kan kita menggunakan XMPP Pak. Kita kira-kira diperbolehkan nggak menggunakan Laravel? Enggak. Oh, enggak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi respon orangnya tadi habis. Halo Pak Gali, Halo Pak Ferry. mungkin ada sedikit tambahan ya untuk reminder juga teman-teman ya. Terkait perangkat mungkin ya teman-teman, jadi nanti kan teman-teman akan bawa perangkat masing-masing ya dari daerahnya, dan kita mungkin menghimbau untuk teman-teman koneksi Wi-Fi-nya perangkat masing-masing itu dipastikan aman ya, karena nanti untuk distribusi soal ataupun test project ya dan pengumpulan itu kita akan menggunakan Wi-Fi dan penggunaan FTP ya, atau mungkin nanti lewat web ya yang bisa diakses untuk mengumpulkan hasil dari test project masing-masing peserta. Jadi pastikan dari sekarang untuk perangkat yang dipersiapkan untuk dibawa nanti ke Lampung itu sudah aman dari sisi koneksi Wi-Fi-nya. Mungkin seperti itu Pak Thomas. Terima kasih Pak Ferry.
Em, Mungkin Pak Gali saya mau menjawab beberapa pertanyaan tentang OS. Jadi ini ada yang nanya nih, untuk OS itu harus fresh install ataukah tidak? Jadi sebaiknya fresh install, karena nanti ketika kita familiarisasi, nanti kan juri juga akan melihat komputer peserta kalau misalnya di dalam ternyata ada kode atau aplikasi yang tidak diperbolehkan, itu pasti akan diinstal ulang lagi. Jadi daripada waktunya terbuang hanya untuk install ulang lagi di tempat, jadi peserta itu untuk software silakan diinstal ulang sebelum berangkat, softwarenya disesuaikan dengan yang diperbolehkan. Kan nanti kan juga diminta untuk memasukkan list plugin di sheet yang tadi sudah di-share. Jadi kalau misalnya ingin digunakan silakan boleh diinstal terlebih dahulu. Jadi nanti ketika familiarisasi yaitu yang sudah ada di komputer masing-masing. Kira-kira seperti itu. Ini adalah pertanyaan apakah ada sesi presentasi. Sebenarnya kita gunanya web sih. Jadi kemungkinan nggak ada sesi presentasi. Mungkin yang ada malah sesi wawancara jika ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi, validasi, ya. Kalau kita mengisi sesi presentasi, jadi kita harus tahu. Yang PHP store mungkin nanti jurinya bisa berpendapat juga, tapi seharusnya nggak masalah ya, karena itu kode gitu. Pertanyaan ini seakan-akan begini, mungkin aku reminder sedikit, teman-teman device-nya bawa sendiri gitu ya, makanya tadi ada beberapa yang nanya harus flash install atau enggak gitu ya. Jawabannya ya harus flash install. Terus tadi ada Pak Ferry mengingatkan teman-teman punya wifi, karena itu nanti ada teknis pengumpulan jawaban dan sebagainya kebutuhannya. Terus kalau ditanya disediain PHP Storm atau tidak, jawabannya tidak disediakan. Kenapa? Karena yang disediakan teman-teman sendiri gitu ya. Jadi masalah kode editor ini bebas dibebaskan dengan beberapa syarat ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Thomas, seperti autocomplete diperbolehkan ya, tapi kalau di snippet sepertinya enggak. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Yang bingung, kita siap ya?
cuaca di Lampung kira-kira bagaimana Pak David? Apakah panas? Ini Kebetulan aman sih Pak Lei. Saya sudah mampir ke Lampung, tempatnya aman. Saya sudah mampir ke Lampung selama berapa tahun ya? tim survei ya, Pak. Survei di lokasi. Oke, mungkin Ibu Tiwu selaku penjab, mungkin boleh dijelaskan Bu kondisi lokasinya seperti apa untuk peserta? Assalamualaikum. Mohon Waalaikumsalam. maaf ini kebetulan ini tadi baru selesai menyiapkan tempat, nanti bisa saya share ruangan ya, kondisi ruangan lomba, karena belum ini baru hari ini tadi, kemarin baru mendesain, maksudnya merancang pasnya gimana, ini tadi sudah disusun, baru selesai. Kebetulan saya mau pulang ini menuju ke sekolah anak, mau menjemput. Nanti saya share untuk kondisi ruangan mungkin ya, kalau memang ada yang ingin tahu. Mungkin itu aja. Tempatnya di Polinela, Politeknik Negeri Lampung. Itu mungkin bisa diberikan foto atau video gitu Bu. Oh ya, nanti mungkin di grup ya. Sebenarnya sudah saya foto, cuman kebetulan saya baru aja keluar. Tadi udah selesai waktu komunikasi dengan Mas David. Gimana kondisi seperti ini gitu. Terima kasih, maaf. Terima kasih Bu, nggak apa-apa Bu. Terima kasih Bu. Orang ini jadi nggak sabar ya ke Lampung. Tadi ada Aka dijawab sama Pak Irfan, ada Aisyah, boleh untuk lombanya iya betul, untuk lombanya Aisyah. Aisyah itu lagu apa Aisyah. Lombanya menggunakan laptop sendiri. Boleh buat latihan, sayangnya nggak boleh. Jadi nanti ada pengumpulan device-nya, nanti akan ada kesempatan buat jurinya untuk ngecek device. Ya jadi kena laptopnya nanti device yang nanti dikumpulin gitu. Jadi kalau mau buat latihan ya nggak bisa ya, karena laptop ditinggal nanti di ruangan selama 1 malam ya di 2 malam ya, karena dari organisasi ya, dari kompetisi min 1 terus kompetisi 1 kompetisi 2 laptopnya ditinggal. Jadi kalau mau untuk latihan mungkin ya disediakan device kedua ya untuk latihan. Baiknya sih. Baik Pak, izin Pak, tanya lagi Pak. Aman Pak, silakan Pak. Itu kan lombanya 2 hari ya Pak ya? Maksudnya apakah 1 hari pas selesai lomba itu laptop itu bisa dibawa peserta atau laptopnya tinggal di tempat? Biasanya laptopnya ditinggal dulu gitu, bentar, untuk marking.
jadi habis selesai nggak langsung dibawa. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Tadi ada yang present ya di Batam, jadi ya silakan. Saya dari Batam, perwakilan Riau Riau. Saya ingin bertanya Pak, tadi sebelumnya di slide saya agak keliru, mungkin di require Laravelnya versi 11 ya. 11. Nah, tapi di kisi-kisinya itu dia require-nya Laravel 10. Apakah boleh kita pakai Laravel 10 atau ikut dengan yang ada di slide tadi? Terima kasih. Ya, untuk Laravel itu kita pakai yang versi 11. Memang ada beberapa perbedaan dengan yang 10, tapi kita nanti akan pakai yang terbaru di 11 ya. Terima kasih. Nicholas, oke. Laptopnya wajib di fresh install, ya harus fresh install plus sebenarnya ya. Dalam artian kebutuhan yang tadi diminta, requirement-nya ada. Habis harus kosong seluruh datanya di C maupun di B, nggak ada OS yang mungkin ya habis sekali lagi gampangnya gini adalah fresh install ditambah requirement yang dibutuhin, jadi XMPP, kode editornya, terus ya requirement nanti bisa lihat di slide-nya itu apa yang dibutuhin sudah sampai titik itu. Kayaknya ada tadi di slide ya. Udah saya coba cek ya. Kenapa sih harus fresh install? Karena kalau di fresh install itu yang komputernya bersih ya, jadi kemungkinan juga lebih cepat gitu, nggak ada apps yang jalan di background atau apa yang biasanya jalan gitu, jadi lebih enak. Kami juga fokus nanti untuk lomba, karena ya kita main di waktu ya, karena kita main lomba, jadi 1 menit juga berasa gitu, terpengaruh sama performance teman-teman gitu. Mungkin pas teman-teman sekarang ngerjain kisi-kisi bisa selesai gitu dalam waktu 5 jam gitu. Tapi pas lomba tuh beda. Pas lomba tuh ada tekanan, pas lomba tuh ngeliat orang lain ngerjain, ada berisik, ada apa. Mungkin kemampuan yang keluar tuh 80% dari yang teman-teman biasa punya pas latihan gitu. Karena tempatnya juga beda, mejanya beda, kursinya beda, tuh pengaruh gitu. Dengan komputer yang slightly slower juga akan mempengaruhi juga gitu ya. Jadi memang lebih enak kalau komputernya itu fresh, baru, kosong, nggak ada software yang jalan di belakang
atau mungkin udah pernah dimatiin tapi ntar tiba-tiba di services dia restart dan jadi nggak tahu ya. Jadi better kalau fresh install dan ya emang fresh install ya, jadi kosong juga gitu, nggak ada file-file yang lama-lama ada di situ gitu. Oke. Oh, udah dijawab sama Pak Ferry ya. Jadi laptopnya ditinggal ya, laptopnya ditinggal di situ. Untuk foto tampilan ruangannya juga sudah dikirim dari Lutiu ya. Tampilannya kayak gitu, nanti saling menghadap antar peserta, mejanya juga luas. Teman kalau mau bawa mousepad silahkan, tapi yang mousepad yang biasa aja gitu ya, atau yang ada colok-coloknya RGB atau mungkin bunyi jangan, yang biasa aja gitu. Kalau mau bawa yang gede XL juga kayaknya muat gitu ya, itu silahkan. Tools yang membantu mouse gitu misalnya mau bawa itu juga nggak apa-apa. Baik lagi kabel tidak makro dan tidak ada memorinya. Kalau laptopnya masih ada datanya, mana ya data penting itu di backup, mungkin jawabannya, atau gunakan laptop lain yang untuk lomba gitu ya, itu pilihan sih, tapi ya fresh install ya, jadi sama-sama kosong laptopnya gitu. Nggak ada file yang gimana. Aisyah ini peserta atau pembimbing? Kalau aku boleh kasih rekomendasi, boleh ngomong sama pembimbingnya kebutuhan laptopnya fresh install supaya dibantu backup datanya. Data bisa di backup by the way, Aisyah. Ditaruh ke hard disk lain atau flash disk. Lihat size-nya aja nanti kebutuhannya apa. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada titik terang ya. Oke, ya aku sedikit reminder sekali lagi, mungkin ada yang masih kebingungan. Ya, jadi fresh install plus sebenarnya plusnya itu adalah plus hal-hal ini, teman-teman, gitu ya. Tadi Pak Thomas juga udah sempat kasih tahu alasannya kenapa fresh install seharusnya mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nanti bisa dicek di slide-nya, sudah di-share link-nya dan ditambahkan dengan link sini ya. Nah, tadi ada link lagi untuk plugin ya. Sebenarnya rekomendasi dari kami adalah menggunakan Visual Studio Code, Visual Code. Nanti yang PHP Storm seharusnya sih tidak masalah, tapi nanti tim juri minta waktu buat diskusi kembali mengenai PHP Storm, karena ya tapi sekali lagi biar cepat aja Visual Code gitu teman-teman ya. Rekomendasi apa PHP Storm-nya nanti kami info kembali di chat gitu ya.
Monitor eksternal diperbolehkan tidak? Tidak. Extension listrik perlu peserta membawa. Kalau ingin bantu panitia boleh. Kalau takutnya kabelnya kurang panjang gitu ya, ingin kayak gitu lah. Saran sih ya kalau boleh. Harusnya sudah disediakan, cuman kalau mau bawa buat jaga-jaga ya bawa aja. Saya juga selalu bawa laptop. Ya, karena kemarin tuh sempat narik kabelnya agak, terutama charger yang agak pendek. Boleh pakai keyboard mekanik, boleh dong. Masalah keyboard juga penting ya teman-teman. Jadi tidak boleh ada makronya, tidak boleh ada keyboard. Kalau mau tambah, mau sih juga. Begitu ya. Karena ada aktivitas selanjutnya, jadi kami izin untuk selesai teknik. Boleh nyalakan kamera Bapak Ibu, teman-teman peserta. Kita dokumentasi dulu ya. Jadi kelihatan ya mukanya ya nanti. Semoga di Lampung ya mukanya ini ya, enggak ganti orang. Tidak berubah. Oke, udah nyala semua. Yang bisa nyalain kamera. Oh, Pak Markus sambil nyetir, hati-hati Pak. Oke, sambil fotonya izin 3, 2, 1. Oke, ini mungkin mantap semua. Ayo 3, 2, 1. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi bisa tanya di grup WhatsApp. Semoga kita bisa jawab. Ya, sampai ketemu di Lampung ya. Selamat sore, terima kasih. Sore, terima kasih Pak. Terima kasih.